memanfaatkan hal itu, bertopeng baik, ya, tapi ternyata murid-muridnya ini disuruh untuk melayani nafsu bejatnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoskai Official. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah order cemilan buatan saya sendiri. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih karena apa? Nantinya sebagian hasil dari penjualan kita bisa upgrade alat-alat untuk kemajuan channel ini gitu. Tidak hanya itu, sebagiannya akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Jadi kalian ngemil sambil berbagi. Dan pengirimannya ini bisa kemana saja ya. Dan pengirimannya juga bisa COD gitu ya. Murah meriah cemilannya. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah order cemilan ini. Nah, nggak usah lama-lama. Kita ini langsung pengen menuju ke ceritanya. Kalian sudah siap Yoskai? Yowes okai. Nggih? Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Cerita ini sudah pernah viral. Dan cerita ini bahkan super mempermalukan banget sekali ya kan. Aduh, parah banget ini. Nah, akan tetapi karena saya juga butuh keamanan untuk saya bawakan cerita ini, saya meminta pengirim cerita. Ini saya izin gitu kan ya. Ini gimana kalau disamarkan semua untuk keamanan bersama? Oh ya nggak apa-apa mas gitu. Tapi itu runtutannya seperti itu ceritanya. Wah, penasaran cerita yang seperti apa sih mas? Nah ini dia. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya yang belum subscribe. Lekaslah subscribe. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Darto, seorang kepala sekolah. Pak Darto hidup dengan istrinya. Istrinya Pak Darto ini kita sebut saja namanya Bu Tuti. Mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Pak Darto ini sebagai kepala sekolah salah satu SMA di kota tersebut gitu. Di kota A kita sebut aja ya. Pak Darto sendiri ini dikenal orang sangat baik hati. Dia ini ringan tangan, tak tegaan ketika melihat orang yang harus dibantu, ia langsung bergerak tanpa disuruh. Bahkan dia ini tidak segan-segan memarahi guru-guru yang bertindak semena-mena. Ketika guru ini memarahi murid yang memang bandel atau apa, tapi cara memarahinya ini keterlaluan, Pak Darto ini langsung menegur guru tersebut. Makanya banyak siswa-siswi yang mengidolakan Pak Darto. Gitu. Nah, Pak Darto sendiri ini untuk gambaran usianya ini sekitar 50 tahunan. Itu pada saat kejadian itu. Pak Darto ini ketika ada apa-apa, ini nggak pernah diceritakan ke istrinya. Setiap istrinya ini tanya, misalkan nih, Pak bagaimana di sekolah? Ada kendala apa selama Bapak ini jadi kepala sekolah atau apa? Ada nggak sih Pak? Bapak kok nggak pernah cerita? Pak Darto hanya menjawab, Bapak baik-baik saja. Seperti apa yang Ibu lihat. Bapak baik-baik saja kan? Tidak pernah ada masalah apapun toh. Ya ini karena Bapak tanggung jawab. Dan tugas istri tidak perlu memikirkan bagaimana seorang laki-laki bertempur di luar sana. Wah, Bu Tuti bangga. Awalnya Bu Tuti ini biasa saja gitu ya. Biasa saja, cuma penasaran. Bagaimana sih suamiku kalau di luaran sana? Karena memang menjadi sosok suami yang baik, ayah yang baik buat anak-anak. Tidak pernah ada kendala-kendala yang bagaimana. Pada suatu ketika, Bu Tuti membuktikan sendiri. Ada kejanggalan dan Bu Tuti membuktikan sendiri. Kejanggalannya apa? Jadi ada sepasang suami istri tiba-tiba ketuk-ketuk pintu. Ini siang-siang. Dan Pak Darto pada saat itu memang tidak ada di rumah. Sedang ada urusan. Dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilahkan masuk sama Bu Tuti. Monggo silahkan. Bapak ibu siapa ya? Nah, kedua orang itu, sepasang suami istri itu, ini memperkenalkan diri. Kami orang tuanya Yanti, Bu. Kami ini orang nggak punya. Kedatangan kami ke sini mau berterima kasih. Maaf kami hanya bawa tentengan ini.
Otomatis Bu Tuti bingung kan? Maksudnya gimana ya? Iya Bu, jadi kan kami ini sering telat bayar sekolah. Lah Pak Darto ini sering nolong, sering bantu keluarga kami Bu. Tak hanya itu Bu, bahkan kami ini tidak boleh terlalu memikirkan, terlalu berat untuk pembayaran sekolahnya Yanti. Jadi Pak Darto ini selalu membantu Bu. Maaf kami hanya bisa memberikan ini. Karena pekerjaan saya ini hanya tukang kuli Bu. Berarti suami saya ini membantu Bapak dan Ibu? Iya Bu. Dan saya dengar bukan hanya Yanti Bu. Siswa-siswi yang lain ketika mereka ini mengalami kebingungan, keberatan pada saat biaya-biaya sekolah. Pak Darto selalu membantu Bu. Istri mana yang gak senang mendengar kabar jika suaminya ini berbuat baik ke orang-orang yang membutuhkan. Apalagi perekonomian di keluarganya Pak Darto sendiri aman, sudah aman gitu. Otomatis Bu Tuti seneng. Nah ternyata ini gak cuma sekali. Keesokan hari lagi ada orang datang. Ada orang datang, ada orang datang. Terus menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya Bu Tuti pun ngomong sama Pak Darto pada saat waktu senggang. Bapak bohongin Ibu yo. Setiap Ibu nanya bagaimana soal di sekolah. Terus Bapak bagaimana, ada kendala enggak atau apa. Bapak selalu bilang baik-baik saja. Ternyata Bapak ini banyak beban ya Pak. Dan Bapak ini seorang pahlawan. Tahu dari mana Ibu? Masih saya kumpulkan Pak. Dan itu plastik-plastik ada namanya. Plastik apa Bu? Ikut Ibu ya Pak. Ke ruangan belakang. Apa sih Bu? Nah diajak ke ruangan belakang. Ternyata ini ada bungkusan plastik. Yang berisi ada gula, ada teh. Ada beras, ada minyak goreng. Ini dari keluarga murid yang bernama Yanti. Ini dari keluarga dari yang namanya ini. Siswa-siswi. Ini semua dibantu Pak Darto. Ini ada murid laki-laki namanya ini. Dia nggak bisa bayar karena ini. Ini Bu Tuti menulis semuanya. Jadi Pak Darto ini ternyata selalu berbuat baik. Namun Bu Tuti baru mengetahui. Ibu bangga Pak. Kalau sekarang mungkin I love you Pak. Gitu kan Mas Brian ya. Wah ini Bu Tuti seneng banget. Pak jenengan kok koyo Arjuna gitu Pak. Gitu toh. Yang membuat Bu Tuti ini ketika bertemu dengan siapa dia percaya diri. Ketika ikut rapat, ketika ikut nganter apa-apa, acara apa-apa. Bu Tuti bangga. Ibu semakin bangga Pak dampingi Bapak. Karena Ibu tahu perjuangan Bapak bagaimana sebelum sekarang. Nah, berjalannya waktu. Mulailah ada kabar miring. Mengenai Pak Darto ini ada yang mengatakan korupsi lah, apalah, apa segala macam. Sampai telinganya Bu Tuti. Bu Tuti kan kaget. Loh, kemarin baik-baik saja kok berjalannya waktu seperti ini. Bu Tuti pun mendesak, menanyakan ke Pak Darto. Pak, apa benar? Ibu dapat kabar, Pak. Tidak sengaja ada yang mengabarkan ke Ibu. Siapa yang ngabarin, Bu? Ada kabar apa? Bu Tuti menjelaskan, apa benar Bapak melakukan hal ini. Bu, kita ini, walaupun hidup kita seperti ini, kita masih bisa apa saja kok, Bu. Bahkan Ibu dengar sendiri kan, kalau Bapak ini sebisa mungkin menolong. Dan itu tidak dari mulut Bapak. Justru malah dari tamu-tamu yang datang. Jadi Ibu nggak usah mikirin orang yang ngomong seperti itu. Iya sih Pak, Ibu juga berpikirnya hanya orang-orang yang tidak suka dengan Bapak. Mungkin beragam caranya, gimana caranya ini biar Bapak jatuh. Iya Bu, orang kalau nggak suka, itu apa saja dilakukan. Sementara Bapak di sini tenang-tenang saja, tidak pernah memikirkan mereka. Jadi Ibu jangan kepikiran yang aneh-aneh. Iya sih Pak. Maafin Ibu ya Pak kalau terlalu berpikir yang terlalu jauh. Makanya Bu, Bapak ini tidak pernah mengatakan apapun kegiatan Bapak di luar sana. Bentuk apa? Bentuk biar istri saya tidak pernah kepikiran. Mau saya berlaku baik, mau saya berlaku buruk, apa. Apa yang terjadi pada saya, Ibu biar tidak kepikiran.
Karena ini menyerangnya nanti ke psikis ibu dan berdampak ke anak-anak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ibu sekarang percaya kok Pak. Dan memang apa adanya gitu ya, berjalannya waktu juga masih banyak orang yang berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang sudah Pak Darto tanamkan. Berjalannya waktu, pada suatu ketika Pak Darto ini ngomong sama istrinya, Bu, Bapak ada tugas. Ini jadi seluruh kepala sekolah, ya, ini ada tugas di luar kota. Bapak harap Ibu jaga diri di rumah, ya, jagain anak-anak. Nanti kalau ada apa-apa, tak kabarin Bapak. Oh ya Pak, kalau gitu hati-hati. Nah, Pak Darto pun akhirnya pergi keluar kota. Singkat cerita, 1 minggu sudah Pak Darto ini di luar kota. Dan pada saat pulang, Pak Darto mengatakan, Bu, sepertinya kita harus pindah, Bu. Jadi ada kegiatan Bapak yang memang harus di luar kota, Bu. Dan Bapak juga nanti ya lumayan jauh untuk melaju ke sekolahan. Tapi ini gimana lagi ya, Bu? Karena ini memang ada sesuatu hal yang harus Bapak kerjakan. Ya Bapak ini kan juga mempersiapkan, Bu, untuk kedepannya gimana anak-anak. Oh, emang kita harus pindah, Pak? Nah, entah kenapa Bu Tuti hanya mengiyakan saja. Lah kok tiba-tiba pindah? Ada apa? Kok aneh? Tapi Bu Tuti karena ia merasa bahwa suamiku adalah nahkoda yang baik di keluargaku. Akhirnya rumah itu dijual. Rumah itu dijual dengan cepat. Singkat cerita, akhirnya mereka satu keluarga pindah. Ini untuk anak-anak pun pindah sekolah. Dan mereka membeli satu rumah di situ. Jadi kayak pindah kota. Tapi nggak begitu jauh gitu. Nah, setelah mereka pindah, Pak Darto mengatakan, Bu, apapun yang terjadi, tetap jaga diri. Nanti kalau ada apa-apa kabarin Bapak. Bapak akan ada bisnis. Doain semoga bisnis Bapak lancar. Ini Bapak memikirkan nanti kalau Bapak pensiun minimal ada skoci, Bu. Biar Bapak ini nggak hancur. Iya Pak, iyain lagi. Seminggu sudah. Pak Darto tidak ada di rumah. Yang biasanya ketika Bu Tuti di rumah, ini pasti ada orang datang mengucapkan terima kasih gitu kan ya. Setelah pindah rumah, ini kan otomatis nggak ada gitu kan. Bu Tuti akhirnya kehilangan berita bagaimana Pak Darto nanti di sekolah, apalagi sering keluar kota. Anak-anak juga menanyakan, Bu, terus Bapak gimana? Bu, sebenarnya adik ini sekolahnya bingung, Bu. Adaptasi lagi dengan teman-teman. Ini anak-anaknya ini pada komplain sebenarnya. Tapi gimana lagi? Bu Tuti mengatakan, semua ini demi sekolah kalian nantinya, nak. Demi masa depan kalian. Nurut sama Bapak. Karena Bu Tuti ini udah bangga banget kalau suaminya ini ya bener. Hingga pada suatu ketika, Pak Darto ini ketika pulang, ini tengah malam. Ketuk-ketuk pintu, ya kan. Setelah itu Pak Darto mengatakan, Bu, Bapak langsung keluar kota lagi. Sudah ditunggu temannya Bapak. Memang ada mobil yang menjemput. Pak, tapi Pak, Bapak urusan sekolahan gimana? Aman kok. Bapak juga masih sering ke sekolahan. Udah Ibu tenang saja. Singkat cerita, tak lama setelah itu, ini ada tengah malam orang ketok-ketok. Bu Tuti ini terbangun. Gitu kan, Bu Tuti bangun membukakan pintu, jegrek. Bu Tuti kaget. Assalamualaikum, ini rumahnya Bu Tuti ya? Seorang perempuan, ibu-ibu. Tapi belum begitu tua gitu. Ini seumurannya ini malah di bawahnya Bu Tuti. Iya Bu, cari siapa ya Bu? Benarkan ini rumahnya Pak Darto, kepala sekolah SMA ini? Iya Bu, bener. Ibu siapa ya? Saya nyari loh. Saya mau mengucapkan terima kasih. Loh, kok Ibu sampai tahu rumah Bapak sekarang di sini? Padahal nggak ada yang tahu loh. Iya, saya nyari-nyari tahu. Nah, kebetulan ada saudara yang di daerah sini ngomong sama saya. Oh gitu. Saya juga baru di sini soalnya Bu. Iya Bu, ini Ibu Bu Tuti kan? Istrinya Pak Darto. Iya Bu, saya mau ngasih bingkisan Bu, ini Bu Pak Darto. Nah tapi kok tengah malam? Posisinya sudah kelewat jam 12. Oh ya Bu, kaki saya kesemutan. Boleh saya istirahat sebentar di sini duduk-duduk? Oh boleh Bu, silakan. Bu lain kali ya Bu, kalau kesini jangan malam-malam Bu.
Jangan dipaksakan, besok pagi juga boleh. Lagian nggak usah bawa-bawa pinggisan seperti ini, Bu. Ah, enggak lah, orang anak saya sudah dibantu. Nah, di sini Bu Tuti merasa lega. Leganya apa? Oh ya, suamiku ini berarti masih terus bener. Bu, Ibu tunggu sini, saya buatkan minum dulu. Ibu pasti capek. Saudara Ibu tempatnya mana toh? Ini gangnya. Loh, itu lumayan jauh. Kalau Ibu jalan kaki sendirian lagi. Iya, orang saya nggak punya apa-apa kok. Bu Tuti akhirnya ke belakang, ke dapur. Bu Tuti ke dapur sedang bikin minum, kelenteng. Bu Tuti kaget. Kaget kenapa? Tak lama kemudian, tiba-tiba ini ada beberapa anggota dari kepolisian langsung masuk. Ibu tenang, ya. Ibu tenang. Ibu duduk, ya. Ibu duduk. Ternyata ibu-ibu tadi adalah seorang poluan. Anggota langsung menggerebek kamar dari Bu Tuti. Ternyata Pak Darto sudah di dalam kamar. Boom! Sebenarnya Pak Darto ini sudah pulang berapa hari yang lalu gitu. Tapi Pak Darto mengatakan kepada Bu Tuti, Bu, jangan bilang orang-orang kalau Bapak sudah pulang. Bapak nggak pengen ketemu siapapun dulu, capek badan Bapak. Bu Tuti yang nggak tahu menau bingung kan. Ketika ada anggota polisi datang ke rumah kan bingung tengah malam. Pak, ini ada apa ini? Bu, Pak, saya nggak bersalah, Pak. Udah, jelaskan di kantor. Bu Tuti juga ikut ke kantor. Karena Bu Tuti secara tidak langsung melindungi suami Bu Tuti yang salah. Salah apa ini? Pak Darto ini punya salah apa? Akhirnya anak-anak ini kan terbangun, kaget juga kan. Ditenangkan juga sama ibu poluan tadi. Setelah itu mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Darto? Nah, setelah di kantor polisi barulah Pak Darto mengakui kesalahan. Maafkan saya, Bu, maafkan saya. Apa sebenarnya yang dilakukan Pak Darto? Ternyata seperti ini kejadiannya. Kita tarik mundur ceritanya. Nah, kita flashback nih. Di balik kebaikannya Pak Darto, ternyata ada sesuatu hal. Sesuatu hal apa ini? Jadi, Pak Darto ini kan sering nolong nih. Dan bahkan nolongnya ini tidak pilih-pilih. Gitu, tidak pilih-pilih terhadap siswa. Akan tetapi, yang sering ditolong adalah siswa yang kurang mampu dan perempuan. Itu siswi itu. Tapi Pak Darto juga menolong yang cowok juga nih. Siswa yang cowok gitu kan, siswa yang laki-laki ditolong juga ketika apa-apa. Jadi nggak ketara apa sebenarnya yang dilakukan. Kok bisa Pak Darto ini dicari polisi? Ternyata Pak Darto ini sudah lama dia ini kabur. Jadi kejadiannya awalnya ini semua terbongkar. Ini ada seorang murid bernama Brian. Kita sebut saja namanya Brian. Brian inilah yang mengirimkan cerita dan akhirnya membongkar semua kebusukan dari Pak Darto. Tapi ini Brian juga sudah disamarkan ya, demi keamanan bersama. Brian ini siswa yang sangat bandel sekali. Bahkan dia sering sekali yang namanya bolos. Nah, pada suatu ketika, saat itu, Brian ini terlambat. Dia sudah sering sekali kalau terlambat, ia lebih baik masuk di jam kedua ketimbang dia ini nanti ketahuan gitu. Kalau berangkat telat nanti kena hukuman, kena poin pelanggaran bla bla bla. Dan lewatnya untuk masuk ke sekolah, Brian ini tahu tempat yang paling aman dan tidak diketahui oleh guru-guru yang lain adalah belakang ruang kepala sekolah. Setelah ruang kepala sekolah ini ada pagar gitu. Ada pagar pembatas, pagar dinding tinggi gitu kan. Akan tetapi, Brian berhasil selalu kalau ketika dia ini terlambat lewat itu. Ada pohon, Brian ini naik gitu kan. Nanti dia lompat, sebelum lompat, ia ini sempat merangkak di gentengnya ruang kepala sekolah. Gitu, nanti ia baru turun. Tidak ketara, orang nggak akan perhatian nih, guru tidak akan perhatian ke ruang kepala sekolah. Nggak mungkin dia bolos, masa iya nantang maut nih. Kok lewatnya malah kepala sekolah? Justru disitulah tempat yang paling aman bagi Brian untuk keluar masuk. Bolos lah, masuk sekolah lah, terlambat lewat situ. Tidak ada yang tahu.
Nah, pada suatu ketika, ya ini terbongkarnya kebusukan dari Pak Darto saat Brian ini naik tembok, naik dinding gitu kan ya. Saat ia sudah turun, jadi ini ada toilet khusus kepala sekolah. Ada celah kecil, ya, ada celah kecil, jendela gitu, ventilasi dari kamar mandi. Brian mendengar, jangan pak, beneran pak, saya kalau itu nggak mau pak, beneran. Apa yang terjadi sebenarnya? Brian segera, ya, ini memanjat kaki Brian. Ini saking penasarannya si Brian ini. Jadi kaki Brian, ini yang satu ini, dia ini nempel ke tembok dinding pembatas, satunya ke dinding toilet. Itu, dia mencoba untuk naik. Jadi kakinya ini, dia ini mencoba untuk merangkak ke atas gitu kan. Merangkak ke atas, ia mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang sedang dilakukan di toilet itu. Lewat ventilasi lah, Brian melihat kejadian yang tidak senonoh. Kepala sekolah justru malah mengatakan, yang lain sudah aman loh. Pembayaran sudah tak talangin bapak, sudah tak bayar bapak. Lah kamu ini daripada dikeluarin, ayolah buat bapak senang. Sekolah kamu bakal bapak gratis kan. Saya nggak mau pak, beneran saya nggak mau. Orang tua kamu itu ya sudah banyak utang sama bapak. Nah yang namanya murid ya kan, murid perempuan apalagi hanya bisa menangis. Dan ruang kepala sekolah ini bisa dikatakan jauh dari ruang-ruang guru yang lain. Brian saat itu kaget. Hah? Kok bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Nah, disitulah Brian justru malah sengaja menemui guru BP. Brian ini sudah sebenarnya mau dikeluarkan dari sekolah itu. Tapi Brian ini mengatakan, saya punya rahasia besar di sekolah ini. Kalau saya dikeluarkan, saya akan membuat sebuah berita yang dimana saya melihat sendiri. Saya akan melaporkan kebusukan dari sekolah ini. Guru BP awalnya nggak ngerti apa maksud kamu, nak. Tapi ibu bisa menyelamatkan saya nggak? Agar saya tetap bisa sekolah di sini. Itu lewat rapat guru ya kan. Guru-guru beberapa dipanggil di BP. Brian pun akhirnya mengatakan, saya tahu kebusukan di ruang kepala sekolah. Brian membongkar semuanya. Ada beberapa yang kaget, ada yang pura-pura nggak tahu. Ternyata ada yang kong kali kong juga sama kepala sekolah. Ada yang kaget lah, yang kaget inilah yang bereaksi. Oh jadi kayak gini, oh jadi pak kepala sekolah gini lah. Nah ternyata akhirnya murid-murid yang sudah pernah diajak ke ruangan kepala sekolah, dibantu kepala sekolah, begitu juga yang tadi Brian melihat, ini akhirnya disamperi sama guru-guru yang bereaksi tadi. Dipertanyakanlah, apa benar kamu kayak gini ini? Akhirnya semua mengaku, konyol ini. Pak Darto punya kelainan dan di sini Pak Darto justru malah memanfaatkan hal itu, bertopeng baik. Ya, tapi ternyata murid-muridnya ini disuruh untuk melayani nafsu bejatnya Pak Darto. Terbongkar, Pak Darto malu. Pada saat menjelang terbongkar hari itu gitu kan ya, ini Pak Darto sempat tahu dan Pak Darto sempat kabur. Makanya Pak Darto ini mengajak istrinya untuk pindah gitu. Jadi sempat udah geger nih kan Pak Darto, ini ada apa ini? Jadi mereka ini tidak langsung menggerebek ke ruang kepala sekolah. Jadi yang kong kali kong tadi sudah memberitahu. Entah ini lewat telepon atau apa gitu kan. Disitulah Pak Darto langsung buru-buru kabur. Siswi tadi yang sempat jadi korban, ini akhirnya kan membongkar semuanya. Pencarianlah Pak Darto. Makanya Pak Darto ini buru-buru nyuruh untuk rumah dijual. Berapa kali rumah Pak Darto ini sudah disamperi. Tapi kebetulan saja ini, pada saat itu istri lagi gak di rumah atau apa-apa segala macam. Nah Pak Darto akhirnya ini mengajak istrinya kabur. Sebenarnya Pak Darto ini sudah mencium aroma-aroma yang mengerikan. Ini kayaknya aku bakalan kena nih. Apesnya itu ketika diketahui oleh si Brian. Itu. Jadi awalnya ini udah sering keluar kota. Nanti kan kalau udah mau kecium-kecium gimana-gimana, dia keluar kota. Giliran udah aman, ya kan dibantu salah satu orang kepercayaan dari Pak Darto di situ sama-sama guru. Ya, yang ikut kong kali kong. Nah, di situ udah aman kok Pak datang sekolah. Nah,
Semenjak Brian mengetahui, ini jadi geger. Geger lah di situ. Brian berani bersumpah apa yang ia lihat, bla bla bla. Dimintain keterangan polisi, akhirnya barulah Pak Darto ini dicari. Sempat nggak ketemu. Lewat cara yang halus lah. Seorang poluan gitu kan ya, ia menyamar sebagai ibu dari seorang siswa gitu. Dia mau mengucapkan terima kasih dengan membawa bingkisan bla bla bla. Tapi tengah malam karena pelariannya Pak Darto ini benar-benar tidak tercium pada saat itu. Akhirnya ini gimana ya? Setelah ketemu dengan cara yang halus seperti itu penangkapannya. Gitu. Dan flashback pun selesai. Pada saat itu Bu Tuti nangis di situ. Anak-anaknya Bu Tuti juga nangis. Loh kok bapak kayak gini bapak? Ya ampun pak, ibu gak habis pikir kenapa? Ya maafin bapak bu, maafin bapak. Geger. Orang tua murid akhirnya pada tahu bla 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 kebongkar. Kasusnya akhirnya mencuat. Itu udah sempat geger loh, sempat viral. Gitu. Nah si Brian ini mau wanti-wanti saya, Mas, hati-hati kalau pas cerita semua disamarin, ini bla 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 gitu kan ya. Sama, saya juga butuh keamanan juga saat saya ini membawakan cerita. Gitu. Makanya semua sudah disamarkan. Kotanya pun tidak saya sebutkan. Gitu. Ada seorang kepala sekolah yang mempunyai sifat yang biadab seperti itu. Gitu. Wow, ternyata modusnya ngeri banget ya menjadi seorang yang baik. Istrinya juga nggak tahu, gitu kan? Karena sering sekali warga-warga datang ke situ yang merasa dibantu ngasih bingkisan atau apa ya kan istri nggak ngerti, nggak tahu ternyata suamiku kok kayak gini. Oh lah kadal, kok ini kok gitu. Tak pikir kamu ini ya. Otomatis sebagai istri kan, oh dia ini nggak selingkuh, dia ini baik, dia ini ternyata punya kebiasaan yang seperti itu gitu. Pura-pura menolong tapi minta imbalan dari siswa-siswi gitu. Yang cowok ditolong tapi untuk meredam. Tapi untungnya di sini ada si Brian itu tadi gitu. Di cerita ini memang akhirnya Pak Kepala Sekolah tersebut yang kita sebut saja namanya Pak Darto akhirnya menjalani hukuman. Ada yang tidak terima dari keluarga murid gitu ya. Yang minta, wah dihukum mati lah bla 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 macem-macem. Gitu. Dan ya inilah yang harus dijalani, hukuman yang harus dijalani oleh Pak, kita sebut saja Pak Darto gitu. Dan cerita pun selesai. Nah mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Wow ceritanya emang kok ono sih ini, guru kok ngene gitu. Kemarin kita dikagetkan seorang kiai seperti ini. Ternyata ada juga lah seorang guru seperti ini. Di tempat kalian ada nggak sih yang seperti itu? Ada cerita apa? Monggo silakan ditulis di kolom komentar. Biar nambah wawasan satu sama lain dari subscriber yang lain. Gitu. Kita jadi saling ngasih informasi. Ada edukasi banyak di sini bahwa ketika kita adik kita atau mungkin anak-anak atau apa gitu kan ya, saudara kita yang mau daftar sekolah, benar-benar kita harus milih sekolah yang benar. Pendidikannya bagaimana, terus di situ bagaimana, sekolahan itu layak atau tidak, atau apa gitu. Karena dunia sudah mulai, wah gila, segala cara dihalalkan kok, mengerikan kan gitu. Jadi harus benar-benar kita ini tetap saling waspada dan mengontrolnya gitu. Di sini ada edukasi yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman cerita atau kasus-kasus yang ada di sekitaran kalian pengen ceritakan, Mas, ada kok Mas di tetangga saya ada yang seperti ini, terus dia ini seperti ini kasusnya Mas. Ini untuk pengalaman bareng, kalian pengen ngirim ceritanya, monggo silakan. Caranya ngirim, ditulis per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi ditulis per paragraf atau per kalimat. Awalnya, namanya siapa, mau disamarin atau tidak, nanti dikasih tahu. Terus kasusnya kronologinya seperti apa, detail, ditulis per paragraf per kalimat gitu kan ya. Nanti konfliknya apa, sampai ke endingnya apa gitu. Runtutan ceritanya ini ditulis dengan benar-benar teliti. Jangan hurufnya ini disingkat-singkat. Nah, ngirimnya kemana Mas? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya. Ini Instagram saya, @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke DM TikTok saya juga boleh. Ini dia TikTok saya. Monggo silakan. Nah, biar kalian gak ketinggalan informasi, kalian juga bisa langsung chat WA saya. Chat WA saya ini nanti kalian saya masukkan ke grup agar kalian tidak terlambat untuk tayangan-tayangan gitu.
Jadi kemarin memang saking kepenuhannya WA, kita untuk mengabarkan tayangan kita terlambat juga nih gitu. Jadi kalau masuk ke WA saya langsung dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lainnya. Ini dia WA saya. 0858 704 33336 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336 3-nya 4 kali. Selain untuk seperti itu, ini nomor WA juga bisa untuk pesan cemilan-cemilan yang saya bikin gitu. Monggo silakan di order secara tidak langsung, kalian ikut berbagi gitu ya. Nantikan episode selanjutnya yang lebih menggemaskan, yang lebih mengunikkan, yang lebih mengasihkan, yang lebih hot. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Pastinya panjang umur dan sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoskai, yowis, okai. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya yang belum subscribe. Lekaslah subscribe.